Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 22 Mei 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 24. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. 1 Raja-Raja 18 ayat 24. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyambut katanya, baiklah demikian. Ayat 37, jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi fenomena Roh Kudus. Fenomena Roh Kudus. Saudara-saudara, rasul-rasul Kristus yang dipenuhi oleh Roh Kudus dengan giat memberitakan Injil di tanah Israel, Asia Kecil, sampai ke Eropa, yaitu Spanyol dan Roma. Dari negeri-negeri itu, Injil kemudian menyebar dari kota ke kota, dari negeri ke negeri lain, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dalam penyebaran Injil ini, suatu fenomena Roh Kudus, yaitu keberanian dan kerelaan berkorban demi Injil. Karena penyebaran Injil itu terus-menerus mendapat hambatan dari dunia. Tetapi rasul-rasul, orang-orang percaya dengan gigih bertahan dalam iman menjadi satu kesaksian bagi dunia. Dengan konsekuensi pengorbanan, maka berdirilah jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang merupakan fenomena Roh Kudus. Gereja itu adalah fenomena Roh Kudus. Fenomena Roh Allah itu kita saksikan melalui bacaan kita hari ini, yaitu oleh Nabi Elia yang mempertaruhkan seluruh hidupnya, menyaksikan bagaimana kuasa Allah bekerja di hadapan Raja Ahab, seorang raja Israel, di mana Nabi Elia akan membuktikan bahwa dewa Baal yang telah menjadi sembahan di Israel itu adalah sesat dan suatu kebohongan. Elia akan membuktikan di hadapan raja dan seluruh rakyat Israel bahwa dewa Baal itu tidak berkuasa apa-apa, hanya suatu kebohongan. Sebaliknya, Nabi Elia akan membuktikan Allah yang dipanggil Yahweh adalah Maha Kuasa, satu-satunya yang harus disembah di Israel dan di seluruh bumi. Saudara-saudari, bahan renungan kita ini di mana Nabi Elia di satu pihak dan nabi-nabi Baal di pihak lain akan membuktikan mana yang benar. Altar kayu bakar, lembu yang akan dikorbankan sebagai korban bakaran kepada masing-masing sembahan mereka. Satu ketentuan disepakati
yaitu masing-masing sembahan mereka akan menjawab dan menerima korban itu dengan mengaruniakan api yang membakar korban itu. Yang menjawab dengan api, dialah sembahan yang benar dan berkuasa. Saudara-saudari, nabi-nabi Baal yang banyak itu telah siap dengan korbannya. Saatnya mereka memanggil nama dewa Baal untuk menjawab dan mengirimkan api untuk menerima korban yang mereka persembahkan. Dengan segala doa, mantra, ritus telah mereka serukan, tetapi Baal yang mereka sembah tetap tidak menjawab dengan api. Maka saatnya Nabi Elia seorang diri telah siap dengan korban bakaran, dan Elia memanggil Tuhan dengan permohonan, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, tanah itu, bahkan air yang sudah disirami lebih dahulu di sekitar mezbah itu dalam parit habis dijilat api itu. Inilah fenomena roh Allah sebagai jawaban. Maka nyatalah Tuhanlah Allah yang hidup, yang mendengar, yang melihat, dan yang menjawab. Roh Allah yang menjawab Nabi Elia, roh yang sama juga yang memenuhi rasul-rasul pada hari Pentakosta. Keselamatan yang telah dijanjikan Bapa, yang dikerjakan Anak, dilanjutkan oleh Roh Kudus sampai akhir zaman. Dia bekerja melalui semua orang percaya yang saat ini tiba pada giliran kita. Fenomena Roh Kudus pada hari Pentakosta melanda kita pada zaman ini. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, mengapa Baal, baca iblis, tidak menurunkan api di Gunung Karmel itu? Yang kedua, coba cari tahu dari mana sumber penyembahan dewa Baal di Israel itu. Yang ketiga, bagaimana Anda melihat mayoritas tidak menjamin kebenaran dalam peristiwa ini, dalam cerita ini? Mari berdoa. Terima kasih ya Bapa dalam sorga, dalam Yesus Kristus yang telah mencurahkan Roh Kudus ke dunia ini. Oleh karunia Roh Kudus yang memampukan pengikut Yesus Kristus memberitakan Injil, menjadi saksi, menjadi pelayan Injil itu, walau banyak tantangannya. Roh Kudus memberi keberanian dan memampukan orang percaya menjadi saksi, walau harus dengan mempertaruhkan seluruh kehidupannya. Terima kasih atas kesaksian para martir yang telah menjadi teladan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.